Saudara, mari sama-sama kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sadar bahwa hanya Engkau saja yang mampu memenuhi segala rasa letih, lesu, bahkan rasa dahaga yang ada dalam jiwa kami. Kami sadar bahwa kami membutuhkan firman-Mu yang terus berbicara dalam kehidupan setiap kami hari lepas hari. Kami sadar bahwa firman-Mu itulah yang kebenaran sejati, yang mampu menuntun segala jalan hidup kami, agar kami dapat berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Itulah sebabnya Tuhan, pada pagi hari ini kami membuka hati kami seluas-luasnya agar sungguh-sungguh firman-Mu itu yang berbicara lewat perenungan firman pada pagi hari ini. Tuhan, lawat setiap kami, setiap pribadi lepas pribadi yang ada. Jangan sampai satupun yang hadir dalam ibadah di pagi hari ini terlewatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sedang datang mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pendengar-pendengar yang setia setiap minggunya. Tapi kami juga memohon kepada Tuhan agar Engkau sendiri yang menolong setiap kami. Agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Serta juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada, Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Menyampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami yang hadir dalam ibadah hari ini. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, setiap kami Tuhan terberkati oleh kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Tuhan berbicara kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara sekalian. Ya, saudara, kalau dalam beberapa bulan yang lalu saudara mungkin pernah mendapatkan warta berkaitan dengan ada musuh baru yang mau datang, gitu ya. Maka saudara, musuh baru yang mau datang itu hari ini ada di depan saudara, gitu ya. Iya. Tapi mungkin saya akan official ya, secara resmi saya akan bergabung di GKI Kuta Bali ini di bulan Oktober, saudara. Ya, jadi tapi saya bersyukur, terima kasih untuk setiap kesempatan yang diberikan oleh hamba Tuhan, majelis tempat ini, sehingga saya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Baik saudara, hari ini kita akan sama-sama membuka firman Tuhan dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-12, kita akan melihat ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Ya. Lukas pasal 12 ayat 15 sampai 21 saya akan membacakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lawannya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah berfirman kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam hari juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Dan terkasih, beberapa tahun yang lalu ya, secara khusus sebelum pandemi ya, saya itu sempat menyaksikan satu saluran TV nasional. Dan dalam tayangan itu ada sebuah tayangan tembang kenangan, saudara, ya, tembang kenangan. Dan ketika saya menonton, ada satu performan, yaitu sekarang sudah almarhum, yaitu Yon Kuswoyo. Dia adalah anggota Kus Plus, ya, dan dia menyanyi ada satu lagu yang sangat terkenal, yaitu lagu Bujangan. Tentu saja setiap kita mungkin sangat mengenal ya lagu ini ya, lagu yang sangat legendaris, ya. Dan ketika dia nyanyi, kemudian ada beberapa orang-orang ya sekitarnya, dan mereka ikut berjoget. Jadi memang orang-orang studio itu memang sengaja ditaruh di dekat-dekat panggungnya itu. Dan mereka berjoget bersama. Sehingga ketika Yon Kuswoyo itu kemudian dia menyanyi. Dia katakan begini nasib ya kan, jadi bujangan. Yang sebelah-sebelahnya itu ya. Semua pada joget-joget semua. Ya. Nah tapi yang menarik itu ya saudara ya. Ketika mereka kemudian menyanyi ya berjoget-joget bersama. Dan kemudian sampai pada bagian ref. Ketika dikatakan bahwa hati senang walaupun tak punya uang. Terus kemudian semuanya berkatakan apa?
Oh, ya kan? Tapi Yon Kuswoyo kemudian dia menimpalin. Ada satu kata yang ditimpalin. Dia katakan apa? Bohong. Ya, gitu ya. Kemudian dia melanjutkan ya. Hati senang walaupun tak punya uang. Bohong. Ya. Saudara, ini memang kata-kata yang nggak ada sebenarnya di lagu itu ya. Kata bohong ini. Gitu ya. Tetapi kata ini menjadi satu hal yang menggelitik saya. Dan membuat saya kemudian berpikir. Apa yang dikatakan oleh seorang Yon Kuswoyo ini adalah satu hal yang menurut saya sangat benar juga gitu loh. Saya mau tanya bagi setiap kita yang hadir pada hari ini gitu ya. Apakah ada ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir hari ini gitu ya. Tetap happy, tetap seneng walaupun gak punya uang. Angkat tangan. Gak usah ragu-ragu ya. Tetap happy, seneng, sukacita ya. Damai sejahtera, gak punya uang sama sekali. Angkat tangan. Ada gak? Saya sendiri juga gak akan mampu yang angkat tangan ya saudara itu ya. Karena kita merasa bahwa memang kita membutuhkan uang. Apalagi ada pepatah juga seringkali kita tahu bahwa dikatakan bahwa uang itu bukan segala-galanya, tetapi masalahnya segala-galanya butuh uang. Ini menjadi satu hal yang paradoks gitu ya. Uang itu katakan bukan segala-galanya, tapi masalahnya segala-galanya butuh uang. Kita itu mau makan butuh uang, mau nge-mall butuh uang gitu ya. Minimal kita mau jalan-jalan ke mall itu nggak cuma sekedar jalan-jalan, minimal kita harus mengeluarkan bensin, biaya parkir di mall ya, yang nggak mudah, yang nggak murah dan sebagainya. Kita sehat, kita butuh uang, kita sakit, kita butuh uang, saudara. Bahkan kita flashback pada masa-masa COVID-19, saudara, kalau kita tahu gitu ya. Bahkan oksigen yang kita pikir itu gratis, ya, apa yang terjadi? Kita perlu bayar untuk membeli oksigen. Makanya kita bisa tahu bahwa dalam kehidupan setiap kita itu kita merasa bahwa memang kita butuh uang. Apalagi dalam kehidupan kita itu ya, di tengah-tengah masyarakat ketika kita sadar bahwa dalam dunia bisnis, roda ekonomi berputar, bagaimana kita bisa tahu bahwa kehidupan masyarakat sejahtera diukur dari uang. Jadi pendapatan masyarakat di satu tempat, per kapita dan sebagainya, saudara. Dan itu menjadi satu hal yang mengingatkan bagi setiap kita bagaimana kemudian orang-orang dalam satu transaksi bisnis, dalam kehidupan mereka ketika mereka melakukan segala usaha bisnis, roda perekonomian itu kemudian semuanya diarahkan untuk apa? Menghasilkan uang. Dan itu menjadi mindset bagi banyak orang. Ketika dalam kehidupan mereka, mereka berusaha, mereka bekerja, mereka bisnis, mereka menjalankan semua transaksi ekonomi yang ada, maka yang terpikir dari mereka adalah apa? Menghasilkan uang. Tapi menjadi pertanyaan bagi setiap kita pada saat ini adalah bagaimana Alkitab berbicara tentang masalah uang ini. Saudara, kalau kita bisa melihat ada satu hal yang menarik dalam Alkitab, ya. Dalam Alkitab kita bisa menemukan sebenarnya ada ayat-ayat yang sifatnya paradoks sebenarnya. Di satu sisi, saudara, kalau kita bisa tahu bahwa Alkitab itu mengajarkan kita untuk bekerja. Bekerja terlibat dalam perputaran roda ekonomi, menghasilkan uang. Sebagai contoh misalnya, 2 Tesalonika 3 ayat 10. Kita katakan bahwa sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini peringatan yang sangat keras dari Rasul Paulus bagi setiap kita, saudara. Jika seseorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Maka ini menjadi satu hal yang penting untuk kita ketahui bersama. Bahwa kita dituntut untuk kita bekerja, menghasilkan uang, supaya kita bisa makan di sana. Dan ini satu peringatan keras bagi setiap kita. Maka Alkitab mengajarkan kita untuk bekerja di sana. Demikian juga kalau kita berbicara tentang satu bagian dalam Amsal pasal 31, bagian ayat 10 sampai ayat 18, nanti saudara dapat membaca di rumah saudara ya. Amsal 31 ayat 10 sampai 17 ini berbicara tentang apa? Istri yang cakap. Ya, istri yang cakap. Bagaimana istri yang cakap itu? Istri yang cakap itu katanya dia itu bangun pagi-pagi sekali ya, subuh-subuh dia sudah bangun ya. Dan dia kemudian mengatur urusan rumah tangga, kemudian dia mulai bekerja. Dia bisa beli ladang, dia bisa punya satu visi gitu ya, dalam bisnis mereka gitu ya. Ini istri yang cakap, saudara. Dan pada akhirnya kemudian di ayat 18 dikatakan ya, ia istrinya itu tahu bahwa usahanya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Wow, luar biasa gitu ya. Saudara, ini menjadi satu gambaran bagaimana istri-istri yang ideal mungkin dalam kehidupan setiap kita. Istri yang cakap, istri yang luar biasa adalah istri yang bangun pagi-pagi gitu ya. Kemudian dia mengusahakan pekerjaan sampai apa katanya? Sampai malam hari pelitanya tidak padam.
Dan dikatakan bahwa dia melihat bahwa usahanya menguntungkan. Maka kita tahu bahwa setiap kita itu menjadi satu hal yang penting. Alkitab katakan kita itu diminta untuk kita bekerja, menghasilkan uang. Dan itu adalah alkitabiah, saudara. Tetapi di sisi lain kalau kita bisa melihat dalam bagian firman Tuhan yang lain, maka sangat jelas bahwa Alkitab itu sangat memberikan satu peringatan dalam kehidupan setiap kita. Peringatan apa? Akan bahaya dari uang. Dan itu terlihat dari apa yang telah kita baca tadi. Lukas 12 ayat 15, saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Jadi di satu sisi Tuhan Alkitab katakan kita harus bekerja, menghasilkan uang. Tapi di sisi lain maka kita bisa melihat ada sebuah hal yang berbeda. Karena Tuhan Yesus benar berkata bahwa waspada, berjaga-jaga terhadap segala ketamakan, terhadap segala upaya engkau menghasilkan uang itu. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya itu tidak berasal dari kekayaannya itu. Barulah setelah itu Tuhan Yesus kemudian apa? Berbicara tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Nah ini kayak perumpamaan orang kaya yang bodoh ya. Jadi ada orang kaya yang pintar saja Bapak sekalian. Tetapi Tuhan Yesus memfokuskan tentang orang kaya yang bodoh ketika dia sadar bahwa dia ingin mengusahakan tanah. Dia ingin bercocok tanam di sana dan dikatakan bahwa dia ingin melakukan semuanya itu untuk apa? Menimbun gandum. Timbun gandum, ditaruh dalam lumbung-lumbung yang ada. Tujuannya supaya apa? Ketika dikatakan bahwa ketika dia semua menimbun semuanya itu, dia merasa bahwa jiwanya mendapatkan ketenangan dari harta yang dia dapatkan itu. Serta menjadi satu hal yang penting untuk kita ketahui bersama. Sang orang kaya yang bodoh ini, dia menaruh hidupnya pada apa? Pada harta yang berlimpah-limpah itu. Tetapi tanpa sadar Tuhan Yesus katakan bahwa ada satu realita kehidupan yang tidak dapat dihindari oleh orang kaya yang bodoh ini. Dan realita itu terjadi dalam setiap kehidupan setiap kita, yaitu kematian. Kematian yang bisa datang tiba-tiba dalam kehidupan setiap kita. Dan itu tidak terpikir dari orang kaya yang bodoh ini. Karena dia menggantungkan, dia mengharapkan segala satunya dari apa? Dari apa yang telah dia timbun, dari apa yang telah dia kemudian kumpulkan itu. Dan dia merasa bahwa jiwanya merasa nyaman, hidupnya merasa tenang dengan semua kekayaan yang dia timbun itu. Dan Tuhan katakan pada hari ini engkau akan mati. Dan itu menjadi satu peringatan yang luar biasa diingatkan bagi setiap kita juga pada hari ini saudara. Maka kita bisa tahu bagaimana kemudian kita melihat apa yang menjadi kesalahan dari orang kaya yang bodoh ini. Orang kaya yang bodoh ini salah bukan karena dia sedang menghasilkan sesuatu. Dia salah bukan karena dia bekerja dan menghasilkan uang, menghasilkan harta. Tidak demikian. Justru dia salah ketika dia memandang harta itu menjadi satu sandaran dalam hidupnya. Dan si orang kaya yang bodoh ini kemudian mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus kemudian, kalau kita bisa melihat saudara. Di Lukas 15 ayat 21 dikatakan bahwa demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Saudara kita bisa tahu bagaimana Tuhan Yesus katakan akan hal ini di ayat ke-21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan hartanya bagi dirinya sendiri. Tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Maka Tuhan Yesus katakan bahwa orang yang kaya ini, yang bodoh ini, dia mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Dan itu menjadi satu sumber ketamakan dalam dirinya. Itulah peringatan Tuhan Yesus, bahaya orang mengumpulkan harta. Kan di situ juga ada terselip sebuah ketamakan yang terjadi dalam hidupnya. Saudara di tahun 2010 saudara, sebagian kita mungkin sangat mengenal ada satu tokoh motivator, ya, satu penulis buku yang luar biasa. Dan bukunya menjadi buku yang bestseller ya, setelah tahun 2010 saudara. Dan dia bernama Robert T. Kiyosaki. Mungkin sebagai setiap kita mungkin mengenal ya. Dia sangat terkenal setelah tahun 2010 itu. Dan dia menulis satu buku yang sangat bestseller yaitu Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad. Dan dalam buku itu dia kemudian menyampaikan satu tesisnya. Dikatakan bahwa dalam buku ini dia mengajarkan bagi orang-orang untuk mengalami namanya financial freedom. Kebebasan finansial.
Dia katakan don't work for money, make money work for you. Ya, jadi kamu tuh jangan kerja untuk mencari uang, jangan katanya. Pakai uang itu yang bisa bekerja buat kamu. Itu yang diajarkan, saudara. Jadi kalau kita bisa melihat apa yang diajarkan itu menjadi satu hal yang kemudian diterima oleh banyak orang. Pebisnis Kristen sekalipun, saudara, yang mereka menerima ini. Pendeta Kristen sekalipun, saudara. Mereka menyetujui dan kemudian approve semuanya itu. Dan kemudian itu menjadi satu gerakan yang luar biasa sekitar tahun 2010 itu. Saudara, kalau kita bisa melihat bahwa pemikiran Kiyosaki ini sebenarnya dia berpikir bahwa ada orang-orang yang kelas menengah ke bawah gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang dalam hidupnya mereka banting tulang, mereka bekerja. Dan mereka hanya bekerja untuk apa? Menghasilkan uang. Jadi mereka mati-matian mereka kerja, mereka mati-matian bekerja untuk menghasilkan uang. Tapi dia kemudian melihat ada orang-orang kaya, saudara. Ketika mereka dalam kehidupan mereka bisa santai-santai, ya, dikit-dikit tiba-tiba ke luar negeri, dikit-dikit posting di Instagram, ya, mereka tiba-tiba ada di mana, gitu ya, ada di Yunani, ya bulan depan di Jepang, misalnya gitu ya. Dan kita berpikir, gila ini ya, ini orang kerja apa enggak sih, gitu ya? Bulan ini ke sini, bulan itu ke sana, gitu ya. Bulan depan lagi tiba-tiba sudah muncul lagi di tempat yang lain dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu kemudian dia katakan bahwa kamu jangan bekerja, gitu ya, untuk menghasilkan uang. Jadi kamu pakai uang itu menjadi alat bagi kamu untuk mencapai apa yang jadi keinginanmu. Itu tesis yang disampaikan oleh seorang Robert Kiyosaki, saudara. Apalagi saudara kalau kita bisa melihat bahwa seringkali kemudian kita kaitkan dengan apa yang ditulis dalam Alkitab. Lukas 16 ayat 9. Ketika Tuhan Yesus katakan bahwa aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Maka kemudian itu menjadi satu hal yang semakin membuat orang Kristen yakin bahwa kita perlu mengikat persahabatan dengan mamon atau uang itu, ya, dan kita pakai uang itu sebagai alat kita. Jangan sampai kita diperalat oleh uang, tapi pakai uang itu, ya, kita pakai menjadi alat untuk kesuksesan kehidupan setiap kita. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh seorang Robert Kiyosaki ini seakan-akan menjadi satu hal yang terlihat oke gitu loh ya. Terlihat satu hal yang luar biasa. Pemikiran yang outstanding. Dan satu hal yang seringkali kita mungkin pakai dalam kehidupan setiap kita. Tetapi saudara, pemikiran financial freedom ini sebenarnya, meskipun tampak mengagumkan, tampak terlihat benar, tapi sayangnya apa? Ada semangat di balik pemikiran ini. Karena semangat di balik pemikiran ini adalah semangat materialisme. Dan hasil akhir dari semangat materialisme itu adalah sebuah ketamakan. Sebagaimana peringatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi setiap kita. Itu adalah bagian yang kemudian ditawarkan bagi setiap kita. Ketika kita mengalami financial freedom itu, maka disitulah kita bisa bebas melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Saudara, semangat inilah dibawa juga oleh orang kaya yang bodoh itu sebenarnya, kalau kita bisa melihat sana. Ketika dia kemudian mengumpulkan harta yang ada itu, dia kumpulkan semua itu dan dia merasa bahwa nah aku udah mengalami financial freedom ya luar biasa. Dan dia merasa tenang, damai, sukacita mungkin dalam versinya dia sendiri. Dan ketika semua ketenangan itu dia ingin harapkan itu. Tuhan Yesus katakan bahwa engkau mengumpulkan itu untuk apa? Untuk kepentinganmu sendiri. Dan itu menjadi peringatan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Bahwa apa yang dilakukan oleh orang ini ada satu hal yang salah di hadapan Tuhan. Ketika dia mengumpulkan itu untuk kepentingan dia sendiri. Maka disitulah kita bisa melihat di ayat 21 tadi, saudara. Ketika Tuhan katakan bahwa engkau mengumpulkan itu untuk kepentinganmu sendiri. Tapi seharusnya engkau harus siapa? Kaya di hadapan Allah. Nah, bagian inilah yang seringkali kita lupakan dalam kehidupan kita. Ketika kita bekerja, ketika kita menjalankan transaksi-transaksi bisnis kita dalam kehidupan kita ini, saudara. Kita lupa perkataan Tuhan Yesus ini. Apa yang kita harus perlu lakukan dalam hidup ini? Kita harusnya kaya, tapi di hadapan Allah. Maka sudah ada dua hal yang penting untuk kita ketahui bersama pada pagi hari ini. Bagaimana kita sebagai pelaku bisnis, kita orang-orang yang bekerja dalam kehidupan ini. Maka prinsip yang pertama ini satu hal yang penting bagi setiap kita. Yaitu prinsip coram Deo. Coram Deo itu adalah bahasa Latin yang artinya di hadapan Allah, saudara. Dan itu menjadi satu hal yang mengingatkan bagi setiap kita bagaimana dalam kehidupan kita itu apapun dalam kehidupan setiap kita tuh ada di hadapan Allah. Ini satu istilah yang diberikan oleh Bapak Reformator kita, saudara. Baik John Calvin maupun juga Martin Luther juga
mencetuskan akan Coram Deo ini, dan dalam pengajaran mereka mengatakan bahwa seluruh kehidupan seorang Kristen itu harus hidup Coram Deo. Artinya dengan sebuah kesadaran bahwa kita tuh selalu berada di hadapan Allah. Itulah mengapa setiap tindakan kita, setiap pemikiran kita, apapun yang kita lakukan itu, maka semua itu terungkap, telanjang di hadapan Allah. Karena Allah ada di hadapan kita. Dan kehadiran Allah itu selalu ada dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari kita, saudara. Itulah Coram Deo. Maka mindset Coram Deo itu harusnya ada dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, apapun yang kita kerjakan, maka kita harus ingat, Coram Deo, kita ada di hadapan Allah. Tapi saudara, ketika dikatakan bahwa Coram Deo, bahwa kita ada di hadapan Allah, ketika kita tahu bahwa Allah itu selalu berada di depan kita dan mengamati kita, apapun yang kita lakukan itu kita terbuka di hadapan Allah. Sebenarnya dalam satu sisi maka Allah itu bukan seperti mata-mata. Bukan seperti CCTV yang selalu memantau kita apapun yang kita lakukan, saudara. Ya. Tetapi Coram Deo itu menjadi satu hal yang membawa kita semakin memahami tentang kebaikan Tuhan itu. Karena apa? Karena ketika kita itu kemudian Coram Deo ada di hadapan Allah, maka kita percaya bahwa dia bukan sekedar hadir, tetapi dia juga terlibat aktif dengan menyatakan kuasanya bagi kita. Bahkan di saat-saat dimana kita tuh membutuhkan dia. Karena dia Coram Deo. Dia ada di hadapan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dan dia terlibat aktif dalam kehidupan setiap kita. Apapun itu. Pada saat-saat penting dimana kita membutuhkan dia. Dia ada. Karena kita itu hidup Coram Deo, saudara. Saudara, ada dua ayat untuk kita bisa mengingat tentang Coram Deo ini. Yang pertama adalah Roma 14 ayat 12. Ketika dikatakan bahwa sebab itu tiap-tiap kita akan memberi pertanggung jawab bagi diri sendiri kepada Allah. Maka setiap kita bertanggung jawab di hadapan Allah, saudara. Ayat yang kedua tadi, 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi baik kamu makan, baik kamu minum, baik kamu melakukan sesuatu yang lain, buatlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Karena apa? Karena kita Coram Deo. Lakukan itu untuk kemuliaannya. Karena kita melakukan semua itu di hadapan Allah. Orang-orang yang dalam hidupnya sadar bahwa dirinya itu ada di hadapan Allah. Sadar bahwa dirinya itu Coram Deo, saudara. Maka dalam hidupnya dia menjadi orang-orang yang berintegritas. Orang-orang yang punya komitmen yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah satu hal yang harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itulah mengapa dalam hidupnya dia selalu memiliki kehidupan-kehidupan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia selalu bawa. Karena dia sadar, Coram Deo, saudara. Maka saudara, ketika kita berbicara tentang masalah bagaimana kita kaya di hadapan Allah, maka disitulah kita tahu bahwa bagaimana kualitas kita dengan segala kebajikan seperti jujur, tidak memanipulasi sesuatu hal, tidak berlaku serong di sana, saudara. Menjalankan keadilan sosial, mengajar kekudusan, mengutamakan kemuliaan Allah, itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan karena kita sadar kita ada di hadapan Allah. Saudara, mungkin bagi setiap kita kemudian kita mulai menyadari bahwa bagaimana mungkin di tengah-tengah kondisi bisnis, marketplace gitu ya, yang carut-marut, yang kita merasa bahwa tidak ideal sebenarnya. Bagaimana mungkin kita menjalankan bisnis murni 100% jujur. Dan kita merasa sangat susah sekali. Bagaimana kita bisa berlaku jujur di tengah-tengah kondisi perekonomian, di tengah-tengah kondisi pemerintahan, segala hal di mana banyak hal membawa kita kemudian bisa menjadi tidak jujur. Bagaimana dalam kehidupan setiap kita tidak lagi mengejar kekudusan itu. Tapi saudara, kita perlu diingatkan bagi setiap kita. Kalau kita sadar kita itu ada di hadapan Allah. Ingat saudara, Allah terlibat aktif dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak sendiri, tapi Allah ada di pihak kita. Maka itu menjadi satu hal yang penting bagaimana kita tetap mengutamakan hidup yang jujur, menjalankan keadilan sosial, mengajar kekudusan, mengutamakan kemuliaan Allah. Sesulit apapun dalam kehidupan setiap kita, di tengah kondisi bisnis kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan itu, ingatlah, Allah di pihak kita. Menghasilkan uang, tapi kita bekerja menghasilkan, menciptakan sebuah kesejahteraan. Dan itu satu hal yang melampaui
Ya, mindset menghasilkan uang itu. Karena kita bekerja kemudian menghasilkan dan menciptakan sebuah kesejahteraan. Maka saudara, kalau kita tahu bahwa misalnya seorang pengusaha, ya, seorang pengusaha, ketika dia bekerja dalam bisnisnya, saudara, maka perlu ingat, saudara, ketika dia menjual produk pada konsumen, maka mindsetnya adalah pengusaha ini punya mindset bahwa apa yang dia jual itu harusnya membawa sejahtera bagi konsumen. Itulah mengapa ketika dia kemudian menjual produknya, maka dia harus memastikan produknya itu punya kualitas yang baik, harga jual yang pantas. Jadi memang dia menjual dengan produk yang memang pantas untuk dijual. Hari ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang nggak memikirkan itu. Dia cuma memikirkan bahwa bagaimana dia menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan cara-cara yang mungkin tidak jujur dalam kehidupan mereka. Dia menjual produk yang expired misalnya, dan kemudian diganti labelnya, dan diganti dengan masa kadaluarsa yang kemudian lebih jauh lagi ke depan, saudara. Karena apa yang terpikir dalam seorang pengusaha ini? Dia tidak memikirkan kesejahteraan konsumen. Dia hanya memikirkan menghasilkan uang, menghasilkan keuntungan, tapi dia tidak memikirkan nilai di balik itu. Mengusahakan kesejahteraan konsumen. Demikian juga ketika dia punya usaha, dia punya perusahaan, saudara. Maka satu sisi juga kita bisa tahu bahwa bagaimana dia harus memikirkan karyawan, pegawai-pegawainya. Dia harus mengusahakan agar pegawai dan karyawan itu kemudian pada akhirnya mereka juga mengalami kesejahteraan itu. Entah dengan gaji yang sesuai, dengan ada BPJS kesehatan misalnya, ada BPJS ketenagakerjaan yang diusahakan. Apapun itu saudara, mindset dari seorang pengusaha Kristen adalah bagaimana membawa karyawan-karyawan ada di bawah itu mereka hidup sejahtera. Bukan sekedar memakai mereka, memeras mereka, dan membawa mereka pada akhirnya tidak mengalami kesejahteraan itu, saudara. Maka ini menjadi satu nilai yang penting untuk kita ketahui bersama. Ketika kita bekerja, maka hasilkan kesejahteraan. Itulah orang-orang yang kaya di hadapan Allah. Demikian juga kalau saudara adalah para karyawan-karyawan. Ketika saudara bekerja sekalipun, maka saudara juga harus punya mindset bahwa ketika aku bekerja di sebuah perusahaan tertentu, maka hidupku itu harus benar-benar efektif dan efisien agar perusahaan dan majikan mengalami kesejahteraan. Maka itu menjadi satu pola pikir yang harus ada dalam kehidupan setiap kita. Ketika dalam kehidupan setiap kita kemudian kita bekerja, melakukan segala aktivitas-aktivitas ekonomi apapun itu, saudara. Sebaliknya, saudara, ketika saudara sebagai majikan kemudian punya pemikiran ya yang sebelah saja ya, ketika memikirkan hanya masalah konsumen gitu ya, maka kita bisa tahu bahwa tujuan akhir dari seorang pengusaha ini adalah menghasilkan uang, bukan menghasilkan kesejahteraan. Maka jangan abaikan bagian-bagian yang terlibat di dalam roda perekonomian itu. Ketika kita mengabaikan salah satunya, maka di situ terjadi kesenjangan. Dan sudah kita bisa tahu bahwa apa yang kita lakukan, sebenarnya kita bukan sedang menghasilkan nilai. Kita sedang menghasilkan satu hasil uang, keuntungan, cuan, dan cuan. Dan itu tidak alkitabiah dalam hidup setiap kita. Karena pada akhirnya semua yang kita lakukan itu pada akhirnya bermuara apa? Sebuah ketamakan yang sangat-sangat ditentang oleh Tuhan Yesus. Maka disinilah kita sebagai orang percaya kemudian diajak ya, untuk menjalankan roda ekonomi itu dengan cara-cara Allah. Dan kita harus ingat bahwa gagasan Kristen tentang apa yang paling berharga, tentang kasih, kebajikan, relasi yang benar, pada akhirnya selalu saudara, selalu bertentangan dengan gagasan materialistis itu. Tentang apa yang paling berharga, yaitu harta, kesenangan, kebanggaan. Maka bekerjalah, berusahalah, berbisnislah dengan cara Allah. Karena dengan cara itulah kemudian menjadi satu bentuk bagaimana kita melawan materialisme yang sudah sangat kuat mempengaruhi dunia ini. Saudara, secara pemikiran manusia kadang-kadang kita berpikir bahwa kami itu terlalu kecil, kami nggak mampu melakukan hal itu. Saudara, kita jangan pernah berpikir demikian, saudara. Karena kita itu hidup di hadapan Allah, maka tanggung jawab kita bukan kepada dunia. Tanggung jawab kita adalah di hadapan Allah.
Sekecil apapun kita punya usaha, sekecil apapun peran kita dalam dunia usaha itu. Mungkin kita karyawan-karyawan dengan gaji yang tidak terlalu banyak, saudara. Sekecil apapun peran kita, ingatlah kita tidak sedang berperan bagi dunia. Kita berperan di hadapan Allah. Karena kita pertanggungjawaban itu di hadapan Allah. Tapi di sisi lain ingatlah, bukan sekedar kita coram deo di hadapan Allah. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan, baik dalam bisnis kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, ingat, hasilkan nilai. Karena itu melampaui sekedar dari menghasilkan uang. Hasilkan kesejahteraan itu dalam kehidupan setiap kita. Mari sama-sama kita satu hati kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan bagi setiap kami. Bahwa seringkali kami terjebak dengan materialisme, kami terjebak dengan sebuah ketamakan ketika kami bekerja. Oh Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan sendiri yang mengizinkan dan menolong setiap kami untuk kami dapat bekerja, menghasilkan uang, memiliki pendapatan tertentu dalam kehidupan setiap kami. Tapi pada pagi hari Tuhan kami kembali diingatkan bagaimana kami memandang harta itu dan bagaimana kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami seharusnya kaya di hadapan Allah. Bagaimana dalam kehidupan ini kami sungguh-sungguh kami sadar apapun yang kami lakukan dalam usaha bisnis kami itu sebenarnya kami ada di hadapan Allah. Dan itulah yang kami pertanggungjawabkan sehingga kami tetap dapat mempermuliakan Allah melalui apa yang kami usahakan ini. Tapi kami juga diingatkan pada pagi hari ini juga Tuhan, agar dalam kehidupan ini kami juga bukan sekedar menghasilkan uang, tapi kami dapat menghasilkan sebuah nilai kesejahteraan dalam usaha pekerjaan kami. Tuhan tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji namamu demi Kristus, Tuhan yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati setiap kita.